Kita bisa mulai ya. Bentar, bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jawab, jawab. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nabi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, santri Darut Talibin yang berbahagia. Eh, Pada kesempatan yang pagi ini, izinkan mungkin saya nanti akan menyampaikan materi terkait dengan fenomena yang sekarang banyak menjangkiti menjangkiti eh, anak-anak muda ya, khususnya ya anak-anak muda atau yang kita sebut dengan Gen Z gitu ya, yang kita sebut dengan Gen Z. Gen Z itu kalau di dalam umur Gen Z itu kan kalau di apa eh, menurut beberapa kriteria kan Gen Z itu kan antara 8 hingga 23 tahun gitu ya. Jadi anak-anak muda yang lahir kira-kira di tahun 97-an sampai tahun 2012 begitulah kira-kira kriterianya ya. Dan juga bukan hanya Gen Z tapi mungkin juga bisa masuk juga ke eh, Gen Alpha bahkan yang lebih muda lagi begitu ya. Ada salah satu kondisi hari ini ketika kemudian eh, tekanan banyak tekanan dari lingkungannya, banyak tekanan dari dengan akses terhadap media sosial dan lain sebagainya, sehingga kemudian menjadikan eh, apa generasi ini kemudian rentan terhadap kesehatan mentalnya. Jadi ada yang disebut dengan krisis kesehatan mental gitu ya, yang kemudian dia menghantui atau masuk ke banyak diderita oleh para generasi Z ini begitulah. Nah, jadi bukan hanya Gen Z sebetulnya, tapi termasuk juga generasi muda secara keseluruhan. Kita tahu ya, umpamanya banyak kasus yang kita mendengar ya di banyak tempat eh, ada apa ya, ya ya mungkin akibat dari bullying, akibat dari tekanan medsos dan lain sebagainya sehingga membuat anak-anak muda sekarang banyak sedikit-sedikit menderita depresi atau bahkan mungkin pada tingkat yang lebih jauh begitu ya. Apa yang ringan-ringan mungkin kita sering alami cemas ya, kecemasan, anxiety, kecemasan, lalu kemudian juga tidak percaya diri gitu ya, lalu kemudian gelisah, depresi bahkan sampai pada pada tingkat yang lebih parah mungkin ada yang sampai kemudian melakukan bunuh diri begitu ya. Dan ini jangan dianggap remeh karena ternyata memang eh, bahkan ini kasus nyata ya. Ya, kemudian banyak ngobrol dan lain sebagainya begitu ya ke dia. Tiba-tiba dia cerita ada beberapa ya bahkan mungkin lebih dari 2 orang gitu ya dari temennya itu yang pernah cerita. Ada yang bercerita tentang kasus keluarganya di rumahnya, tekanan yang terhadap dari orang tuanya. Lalu ada yang juga cerita terkait dengan apa ya? Ini masih kecil nih, masih SD nih ya. Ini masih SD ini, masih SD nih. Lalu kemudian juga ada yang
ada kasus di rumahnya, ada kasus di lingkungannya, lalu kemudian sampai si anak ini merasa saya nggak tahu untuk apa saya hidup di dunia ini katanya, sampai ngomong seperti itu gitu ya. Sampai kemudian yang satu lagi bahkan ada yang punya niatan untuk bunuh diri gitu. Saya daripada begini katanya lebih baik saya nggak usah hiduplah di dunia ini katanya. Loh, kenapa kata anak saya kan? Kenapa kamu seperti itu? Dia ceritalah tentang tekanannya, tentang mungkin karena yang dia cerita umpamanya salah satunya karena bapaknya sibuk, ibunya sibuk sehingga dia nggak sempat, dia nggak tahu dia harus ngobrol dengan siapa dan sebagainya ya, sehingga pulang-pulang kadang-kadang nggak ada sebab, nggak ada apa, dimarahi tanpa. Jadi banyak hal yang kemudian membuat si anak ini kemudian merasa apa ya, tertekan gitu ya mungkin ya, lalu kemudian eh, mengalami depresi. Ini baru baru anu ya, baru anak SD ini ya. Baru anak SD mengalami seperti ini. Dan kejadian serupa saya kira banyak nih ya kita temukan. Kalau yang kalau yang terkini umpamanya ya, yang kita lihat kasus yang tahun kemarin gitu, dokter di Undip itu yang kemudian karena mungkin dibully oleh seniornya, dan sekarang banyak ini kan kasus PPDS ini kan banyak juga terjadi, sudah banyak diungkap ya, termasuk yang terakhir kemarin di Bandung gitu ya. Kalau kasus di Undip ini sampai sampai meninggal, sampai bunuh diri gitu, seorang seorang dokter itu, padahal karena mungkin tekanan bullying ya di dalam pendidikannya. Dan anehnya kemudian orang atau pihak yang melakukan itu justru justru dia dapat lulus dari pendidikan kedokteran di apa di Undip itu dengan cepat, kan viral itu belakangan ini, kan viral. Dan ini sekarang lagi di kasus, kok bisa orang pernah berkasus seperti itu lalu kemudian tiba-tiba lulus cepat begitu ya dari pendidikannya. Nah, kasus yang menimpa dokter kayak gitu ya, yang di Undip, lalu kemudian juga tadi ini cerita fakta, ini anak saya sendiri nih dengan teman-temannya gitu ya. Ini kan jadian ya, kita ini jadi orang tua, mungkin juga teman-teman sekarang ini anak-anak muda nih ya, santri, bahwa apa ya, eh, bahwa penyakit mental itu, kesehatan mental itu bukan bukan perkara yang ringan ya, dan harus kita seriusi nih untuk konteks hari ini, karena tekanannya, lingkungannya yang terjadi, lingkungan yang hadir di era saya gitu umpamanya, di era saya muda atau di era saya kecil ya, taruhlah kemudian sampai saya tumbuh muda gitu ya, di era-era ini itu berbeda dengan lingkungan yang yang sekarang Anda hadapi gitu, yang sekarang kita hadapi hari ini. Pada saat saya mahasiswa, pada saat saya mahasiswa dengan pada saat Anda mahasiswa, ini lingkungan sekitarnya berbeda, sehingga di zaman saya umpamanya medsos itu tidak terlalu aneh ya, tidak terlalu masif ya, sehingga orang-orang tidak kemudian berkompetisi untuk ini di medsos gitu. Bahkan karena itu awal-awal, sehingga mungkin di era tumbuhnya Facebook dan lain sebagainya itu kan, saya masih ingat itu setelah saya kira-kira saya tingkat 3 atau tingkat 4 begitu ya. Baru ini. Sebelumnya itu mungkin teman-teman belum kenal ya, ada namanya medsos tuh Friendster gitu ya, untuk berjejaring. Nah, sekarang sudah ada Facebook, sudah ada IG, sudah ada bahkan yang sekarang yang terkini adalah TikTok gitu. Jadi pengaruh pengaruh dari ini juga tinggi ya, pengaruh dari medsos ini juga tinggi terhadap anak-anak. Nah, teman-teman sekalian, eh, ada seperti yang saya katakan tadi, sampai sampai gangguan yang tertinggi gitu umpamanya, gangguan yang paling parah itu sampai umpamanya apa ya, penyakit skizofrenia gitu ya. Skizofrenia itu ya, orang menyebutnya dengan gila gitu ya, atau mungkin tekanan mentalnya karena ini ya. Nah, itu menurut riset kesehatan dasar ya dari Kemenkes tahun 2018 itu ya, prevalensi rumah tangga dengan anggota yang menderita gangguan jiwa itu meningkat dari 1,7 per mil pada 2013 menjadi 7 per mil di tahun 2018. Ini data di tahun 2018 nih.
Ini data di tahun 2018 yang saya kira ini karena data riset dasar ya, sehingga biasanya risetnya itu 5 tahun sekali gitu ya. 5 tahun sekali, riset dasar kesehatan itu 5 tahun sekali. Jadi terakhir di tahun 2018, mungkin sekarang pastinya kemungkinan lebih tinggi ini kan. Jadi eh, gangguan mental katanya, gangguan mental emosional pada penduduk usia di bawah 15 tahun ya, itu naik 61% atau sekitar 12 juta penduduk ya, menjadi 20 juta penduduk atau menjadi 9,8%. Ini 20 juta penduduk itu di tahun 2018. Kalau sekarang 2025, kalau ngelihat dari tren polanya peningkatannya ini sekitar eh, dari 6 ke 9, sekitar 3%-an lah gitu ya, sekitar 3%-an kenaikannya. Jadi artinya eh, sangat cukup tinggi gitu ya. Dan saya meyakini di tahun 2025 ini juga kemungkinannya juga akan semakin tinggi. Nah, data ini atau gangguan mental ini saya kira kalau kita lihat dari perspektif Islam gitu ya, mengapa kemudian kesehatan mental itu? Pertama, sebelum saya ke sana, saya kira kita perlu melihat kenapa kemudian kesehatan mental itu menjadi menjadi penting ya untuk saya sampaikan dan juga buat kita semua ya. Jadi karena di dalam, kalau kita mau perhatikan di dalam Islam sendiri, urusan menjaga jiwa ya atau menjaga mental, menjaga jiwa itu adalah bagian, mental itu adalah bagian dari hifdzun nafas gitu ya, bagian dari menjaga menjaga nafas, menjaga jiwa. Itu adalah bagian dari 5 maqasid syariah yang seringkali kita dengar ya. Ada 5 hal ya, dari tujuan utama dari syariat Islam. 5 kuliatul khoms ya, ada 5 perkara. Pertama, hifdzul akal, menjaga akal kita. Jadi akal kita harus kita jaga sedemikian rupa sehingga kita tenang, tetap tenang dan tidak bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan akal kita dengan baik. Lalu kemudian sehingga kemudian kita dilarang umpamanya untuk mengkonsumsi makanan minuman yang kira-kira bisa mengganggu akal kita. Nah, karena itu adalah bagian dari tujuan dari syariah ya, tujuan dari maqasid syariah yang penting gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nasl ya, atau menjaga apa menjaga turunan ya. Lalu kemudian ada hifdzul amal, menjaga mal kita, hifdzul mal, menjaga harta kita. Lalu kemudian ada hifdzud din, menjaga agama kita. Lalu yang kelima adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa kita. Nah, ini yang paling penting sebetulnya adalah menjaga kelima perkara ini. Selama kita bersinggungan dengan apapun, maka acuannya adalah kepada maqasidus syariah ini. Dalam praktek ekonomi, dalam praktek sosial, dalam praktek apapun, kita harus mengacu kepada 5 perkara ini. Ketika kita kemudian apa eh, meninggal umpamanya dalam konteks menjaga 5 perkara ini, maka eh, ya kita sudah masuk dalam kategori syahid. Artinya kalau urusan jiwa umpamanya, urusan nafsu, urusan jiwa, kalau kemudian kita terancam jiwa kita, ya ada orang yang mengancam jiwa kita, lalu kita membelanya, lalu kemudian luka, kita membela, kita bahkan mungkin ada beberapa orang yang kemudian menjaga hartanya, menjaga keluarganya, menjaga dirinya kemudian sampai meninggal, maka dia adalah dia bisa mati, meninggal dalam kondisi syahid. Itu artinya orang yang maqasid syariah itu menjadi menjadi tujuan utama dari praktek-praktek pelaksanaan syariat Islam. Nah, menjaga mental itu bagian dari hifdzun nafas ya, menjaga mental kita itu bagian dari hifdzun nafas. Bahkan ketika kemudian depresi dan sebagainya itu juga menyerang otak, maka itu juga bagian dari hifdzul akal kita, bagian dari upaya menjaga akal, menjaga menjaga jiwa kita. Ya, karena teman-teman sekalian, jadi tujuan dari syariat Islam tadi seperti salah satunya adalah menjaga jiwa tadi itu membangun agar kita punya upaya untuk menjaga ketenangan batin ya. Ketenangan batin, kemudian kestabilan emosi dan kekuatan mental itu juga adalah bagian dari ibadah gitu. Nah, kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan ya, kenapa banyak terjadi gangguan mental belakangan ini yang
menerpa anak-anak muda. Karena kita seringkali dengan derasnya media sosial yang sekarang berada di lingkungan kita ya, kadang-kadang ya tidak cukup hanya Facebook, lalu kemudian dulu awal-awal mungkin Facebook ya, sekarang Facebook sudah kelihatannya sudah banyak mulai orang-orang yang tidak apa bukan ya, bukan orang-orang tapi maksud saya banyak yang sudah mulai meredup di Facebook lalu kemudian masuk ke IG, karena di IG ada apa anunya lebih banyak begitu ya, media yang bisa kita lakukan selain mengirim gambar kita juga bisa mengirim banyak hal, video dan lain sebagainya. Nggak cukup di apa di IG, sekarang kemudian TikTok. Dari sekian banyak media sosial yang ada, ini TikTok itu dianggap yang mempunyai ini paling besar gitu ya, yang paling banyak diikuti oleh anak-anak muda, bahkan oleh generasi-generasi tua sekalipun sekarang banyak orang menggunakan TikTok gitu ya untuk banyak hal. Dan dengan apa? Dengan kalau di TikTok itu kan singkat-singkat ya, tidak ada orang yang bisa ya, tidak ada orang maunya ceramah lama gitu di TikTok itu nggak ada, paling kan sedikit-sedikit gitu ya. Nah sehingga kadang-kadang informasi yang kita dapatkan itu sepotong-sepotong, kalaupun tidak sepotong-sepotong, kalaupun utuh itu pun tidak lengkap gitu atau tidak detail gitu ya, itu pun tidak detail. Nah kondisi-kondisi seperti itu kemudian membuat kita itu kadang-kadang mengukur mengukur diri itu dengan ukuran-ukuran subscribe, like dan lain sebagainya. Kita seringkali kemudian membandingkan gitu ya, membandingkan diri kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang berada di yang kita kenali itu gitu. Jadi eh, akses terhadap media sosial itu kemudian tidak eh, orang-orang yang kemudian kita lihat itu kemudian menjadi standar-standar keberhasilan. Jadi kalau umpamanya sekarang ukurannya kan seringkali diukur dengan follower kan, kalau di IG kan diukur dengan followers, diukur dengan viewers, diukur dengan subscribe itu kalau di YouTube gitu ya, diukur dengan subscribe. Jadi akhirnya perbandingan diri, kita membandingkan di media sosial diri kita dengan orang yang kita lihat ya, kemudian dengan akses seperti itu kita bisa melihat keberhasilan orang lain yang belum tentu juga ukuran-ukuran kemewahan, ukuran-ukuran keberhasilan orang lain belum tentu juga kemudian menjadi standar ukuran keberhasilan kita gitu ya. Nah, membandingkan diri dengan di media sosial kita dengan teman kita, kita dengan orang lain yang kita anggap sukses dan sebagainya, itu seringkali ketika kita tidak bisa bisa meredamnya dengan tenang gitu, dengan baik, maka itu akan melahirkan tingkat stres yang tinggi. Kemudian yang kedua, eh, banyak tekanan yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang ya, oleh generasi sekarang itu karena ketidakpastian masa depan gitu ya. Jadi apalagi kemudian kalau kita lihat hari ini dengan bukan hanya medsos ini yang kita hadapi hari ini, tapi AI gitu ya, teknologi baru dengan AI semua eh, kadang-kadang semua hal bisa dirubah begitu ya. Semua bisa dirubah, semua bisa dijawab dan lain sebagainya. Nah, ketidakpastian masa depan itu karena dihadapkan pada pilihan-pilihan yang banyak begitu, ya, banyak sekaligus juga ancaman karena munculnya teknologi baru. Jadi munculnya teknologi baru seperti AI itu dianggap akan mematikan atau akan menghilangkan banyak peluang-peluang kerja atau banyak profesi-profesi lama yang akan hilang gitu. Tapi yakinilah bahwa dengan AI pun umpamanya, sehingga ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka itu sebetulnya bisa kita memanfaatkan juga, ada peluang-peluang baru yang bisa kita dapatkan ke sana. Nah, jadi ada ketidakpastian masa depan. Nah, itu yang membuat salah satu tekanan gangguan mental sekarang itu ya banyak diderita oleh anak-anak muda. Lalu kemudian eh, seperti kasus yang tadi saya ceritakan terkait dengan kasus temannya anak saya gitu momennya, yang mungkin di dalam lingkungan terkecilnya gitu ya. Ada gangguan di dalam keluarganya, di dalam komunitasnya, dengan teman-temannya, dengan hubungan dengan dosen, dengan di kampusnya dan lain sebagainya gitu ya.
dan kemudian juga kurang merenungi tentang makna hidup gitu. Jadi kurangnya merenungi tentang makna hidup. Jadi selain dari persoalan itu, kemudian anak-anak itu kemudian merasa tidak menemukan kembali untuk apa dia hidup, untuk apa dia hidup. Jadi pertanyaan mendasar itu yang bahkan ya sekelas, makanya sekelas anak SD itu sempat bertanya gitu. Anak saya cerita eh, temannya itu sempat bertanya, kalau saya terus-terusan seperti ini gitu ya, katanya kan di rumahnya dia sering marahi, kadang-kadang nggak jelas, lalu kemudian dia eh, asik dengan HP, asik dengan ini, main dengan orang lain, lebih banyak berdiskusi dengan orang lain, sehingga di rumahnya mungkin sepi, atau di rumahnya mungkin kehilangan kehilangan anu ya, kehilangan apa, ya dia tidak tahu dia harus bertanya dengan ngobrol dengan siapa karena orang tuanya dua-duanya sibuk mungkin ya. Jadi hampa gitu ya, kehilangan makna hidup. Nah, ini menjadi tekanan tersendiri buat buat anak-anak muda sekarang gitu ya. Nah, lalu yang terakhir yang sering banyak terjadi itu sebetulnya juga karena kelelahan gitu secara emosional, karena baik itu karena tekanan pekerjaan maupun tekanan standar hidup yang tinggi gitu. Ya, standar hidup yang tinggi. Sekarang kan ya kalau kasus seperti yang dialami oleh, ya, seperti yang banyak dialami, yang seperti dialami oleh dokter PPDS yang saya pernah cerita tadi, dan saya konfirmasi ini juga ke adik saya ya, yang UFA, yang sekarang juga sedang menjalani PPDS, itu memang kelelahan karena pekerjaan itu ya. Jadi karena mereka bekerja umpamanya 80 jam seminggu. Bayangkan PPDS itu harus kerja 80 jam dalam satu minggu, padahal standarnya di negara-negara maju itu hanya 40 sampai 50 jam per minggu. Jadi sangat lelah. Ya, sudah lelah, tekanan tinggi, belum lagi tekanan dari seniornya, lalu kemudian juga mereka juga kalau sudah masuk ke dokter PPDS itu harus kehilangan pekerjaan karena mereka sudah nggak bekerja. Mereka sudah nggak bekerja, sudah nggak praktek, ya artinya padahal rata-rata dokter BPJS itu rata-rata sudah berkeluarga. Jadi ada kelelahan secara fisik maupun secara emosional gitu ya. Nah, sehingga itu membuat stres yang tinggi. Jadi kalau yang kemarin kasus-kasus yang kita lihat, kata Ufa itu, nah itu baru sedikit saja itu, padahal sebetulnya itu seperti gunung es gitu ya. Jadi di atas yang kita lihat itu hanya sedikit, tapi padahal di bawah faktanya yang terjadi itu lebih banyak sekali gitu yang mengalami tekanan yang tinggi. Kita mungkin melihatnya, oh dokter orangnya seperti ini gitu ya. Tapi ternyata ketika mereka menjalani pendidikan PPDS itu mereka tingkat tingkat stresnya sangat tinggi. Begitu juga adalah kelelahan secara emosional karena standar hidup yang tinggi. Standar hidup yang tinggi itu apa? Ya artinya seringkali orang dengan membandingkan dirinya dengan orang lain tadi, lalu melihat seakan-akan sekarang kan banyak sekali orang dengan medsos itu ya, banyak sekali orang melakukan flexing, apa yang disebut dengan flexing. Jadi gampang itu orang mendapatkan atau berfoto gitu ya, berfoto di depan mobil mewah gitu. Padahal itu bukan mobilnya. Nah, itu kan itu gangguan jiwa itu kalau kayak gitu kan. Orang kan senang sekali sekarang berfoto di depan rumah mewah umpamanya kan. Padahal itu bukan rumahnya. Jadi, tapi dia sudah dengan begitu secara tidak sadar dia sudah menjadikan itu sebagai standar gitu ya. Berfoto di depan, ketemu ada berfoto dengan mobil, apa jalan ketemu mobil mewah, dia foto, dia selfie, dia apa, dengan lalu kemudian diupload di medsos. Atau berfoto di mana gitu ya, atau lagi makan, apa, diajak temennya, padahal itu kan umpamanya diajak temennya, diajak siapa lalu makan dengan mewah, lalu kemudian diupload di medsos. Jadi itu untuk dirinya. Kadang-kadang melihat orang-orang lain yang seringkali melakukan flexing, padahal belum tentu itu mereka alami sendiri dan itu kepemilikan mereka. Tapi itu sudah menjadi semacam standar gitu. Nah, apakah tidak boleh kita punya obsesi atau punya keinginan mimpi untuk situ? Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi dengan media sosial memungkinkan memungkinkan kita itu, setiap orang itu terpapar oleh oleh tontonan-tontonan atau oleh apa, status-status di medsos yang menjadikan kita itu bahwa itu tuh adalah standar hidup yang baik gitu. Jadi kemewahan, lalu kemudian kesuksesan itu ukurannya hanya dengan materi, ya, dan itu kemudian parahnya itu kemudian menjadikan menjadi standar hidup yang tinggi. Jadi
acuannya itu udah seperti yang banyak kita lihat di media sosial. Bahkan yang lebih parah umpamanya kita mengacu ke yang dijalani oleh artis-artis umpamanya, yang dijalani oleh orang-orang yang kita sebut dengan sukses secara materi. Nah, itu menjadi standar gitu. Nah, sehingga banyak orang yang kemudian berusaha sedemikian rupa untuk mencapainya. Bahkan dia harus meminjam sana sini untuk mendapatkan untuk mendandani dirinya atau untuk memenuhi keinginan atau gaya hidup yang sesuai dengan standar hidup yang tinggi tadi. Jadi jangan heran kalau anak-anak sekarang umpamanya ya banyak juga terjebak pada pinjol ya, pinjaman online. Sekarang kan Anda dengan HP ini dengan aplikasi yang itu kan banyak sekali aplikasi pinjol itu yang memungkinkan kita umpamanya memungkinkan kita untuk meminjam, sehingga kadang-kadang apa untuk kebutuhan kita, lalu kemudian tanpa sadar kita kemudian terjebak tidak ketika kita tidak bisa memenuhinya. Kasus terkini belakangan kemarin kan tahun 2024 banyak beberapa orang di IPB itu ya, teman-teman mahasiswa dari mahasiswa itu banyak itu terjebak di pinjol. Padahal itu tadinya mereka hanya sekedar ingin melaksanakan kegiatan, lalu kemudian melakukan meminta proposalnya ke para donatur, tapi ketika itu belum turun, baru dijanjikan, tapi kegiatan harus sudah jalan, mereka memberanikan diri untuk meminjam ke pinjol gitu. Kok ternyata proposalnya tidak disetujui. Nah, ketika proposalnya tidak disetujui, akhirnya kemudian dananya tidak cair, tapi kegiatan sudah terlaksana karena sudah ada pinjol. Nah, ketika sudah pinjol, akhirnya kemudian eh, ya tidak bisa memenuhinya, susah kan? Bagaimana nih cara memenuhinya? Karena mungkin sudah terlanjur sangat tinggi pinjamannya. Dan Anda tahu kalau dipinjol itu sekali aja Anda telat membayarnya, wah itu udah dikejar sampai sampai semua identitas kita itu diketahui oleh teman-teman kita, lalu dihubungi, oh kemana-mana ditekan, di pressure sedemikian rupa gitu. Ya, nah itu kemudian membuat orang itu menjadi mudah stres, lelah secara emosional. Jadi sekarang ini sekali aja kita nggak usah begitu ya, kita sekarang mengikuti berdiskusi di Facebook saja, mengomentari satu, kita kan lebih senang sekarang itu kan dengan era medsos itu kan lebih senang mengomentari orang lain kan dibandingkan dengan melihat kepada diri kita, melihat ke dalam diri kita, kekurangan kita. Tapi kita kalau sudah di medsos kita komentari, kita kuliti orang lain. Nah, dan terus kan gitu kalau baca baik di Twitter, di Facebook itu kan kita berdebat sedemikian rupa dengan orang-orang yang memperdebatkan orang lain atau bahkan mungkin ada sikap orang lain yang kemudian kita perdebatkan sampai akhirnya kemudian kita eh, bersilang pendapat dan apa ya, dan bahkan juga ada yang serius gitu ya sampai ke saling mencaci dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi itu menjadikan tekanan dan mempengaruhi mental kita ya. Jadi yang saya maksudkan dengan kesehatan mental itu tidak harus kemudian kita maknai dengan gila gitu ya. Itu kan puncaknya itu puncak penyakit yang kemudian tingkat stres yang tinggi. Tapi bahkan depresi ringan saja ya yang kita alami kemudian kita menjadi bingung kita harus melakukan apa, mungkin coba kita refleksi ya, kita renungkan, pernahkah kita umpamanya dengan carut marutnya media sosial yang sedemikian masif itu, lalu kemudian juga ada tekanan dari akademik ya, tekanan dari lingkungan dan lain sebagainya, kemudian membuat kita itu seringkali bingung gitu. Kita harus melakukan apa, kita harus kemana, bahkan kemudian pada perenungan yang lebih dalam kita bertanya tentang kita ini siapa, mau dan kemudian untuk apa kita hidup dan lain sebagainya. Nah, merenungkan dalam konteks seperti itu sebetulnya bagus-bagus saja, boleh-boleh saja. Tapi kemudian kalau sampai kemudian menghilangkan keseimbangan mental kita, ya keseimbangan mental kita, lalu kemudian bahkan sampai apa ya, ya tadi umpamanya ya sampai sampai ke gangguan mental yang lebih parah begitu. Nah, itu yang tidak boleh ya, itu yang harus kita coba kelola dengan baik jiwa kita ini atau mental kita ini sehingga hidup kita menjadi lebih tenang. Karena teman-teman sekalian seperti yang saya sampaikan, kompleksitas masalah
Ya, jadi sekarang itu semakin banyak peluang informasi, banjir kita itu sekarang itu banjir informasi yang kita dapatkan, banyak sekali kanal informasi, banyak sekali. Jadi justru semakin banyak informasi yang kita terima, malah menjadikan sebagian orang itu justru karena tidak mengelola dengan baik, itu justru menjadikan dia semakin bingung gitu. Jadi justru semakin banyak informasi, semakin bingung. Dulu di era sebelum medsos berkembang demikian pesat ya, orang membaca buku itu menjadi satu kemewahan yang membuat kita itu mendapatkan informasi itu harus banyak baca buku begitu. Ya, dengan baca buku dan biasanya melahirkan orang-orang yang kemudian berpikirnya lebih mendalam dan lebih lebih apa ya lebih mendasar begitu. Tapi sekarang dengan ada media sosial, persoalan apa saja bisa kita tanya ke media sosial, bahkan dengan AI ini apa saja bisa kita dapatkan ya informasinya. Itu justru menjadikan sebagian orang karena tidak mampu mengelola dengan baik itu justru melahirkan kebingungan. Ya, itu kalau dalam dalam konteks ini ya. Tapi dalam konteks menjaga akal kita itu seringkali eh, apa karena tidak mampu menyaringnya dengan baik itu bisa mengganggu pikiran kita gitu ya. Makanya ada istilah sekarang kan ada istilah hoax gitu ya atau matinya kepakaran. Jadi orang-orang yang kemudian tidak punya background di bidang itu, tapi dia merasa pakar karena dibantu oleh Google, karena dibantu oleh AI, ya, karena dibantu oleh mesin-mesin pencari yang lain, referensinya banyak sekali. Jadi seakan-akan dia sudah merasa pakar gitu ya. Ya kita datang ke dokter seharusnya seharusnya memang idealnya dokter itu lebih tahu dari kita karena dia melakukan pendidikan kedokteran padahal kita adalah pasien yang sehari-harinya umpamanya kita belajarnya teknik sipil gitu umpamanya atau kita belajarnya ilmu ekonomi gitu. Tapi kita datang ke dokter kok ada gangguannya seperti ini lalu Anda cari di Google, Anda lihat oh ini kira-kira gejalanya seperti ini tuh biasanya penyakit ini. Oh, ya kalau demam, lalu kemudian pusing, atau kemudian apa, oh ini kira-kira penyakitnya adalah ini. Datang ke dokter, tiba-tiba Anda langsung bilang kan, kita bilang, Bu, saya penyakitnya ini. Kalau saya lihat, saya baca seperti ini kira-kira penyakitnya ini ya, Bu, ya. Lah, emang dokternya belum diperiksa, belum apa, kadang ya seakan-akan kita lebih tahu. Nah banyak banyak ya saya dapat cerita dari istri saya maupun dari adik saya itu aduan-aduan seperti itu pasien datang dengan berbekal informasi dari Google gitu sehingga seakan-akan sudah merasa lebih tahu. Nah dalam konteks yang lebih ini umpamanya di bidang agama juga seperti itu banyak orang-orang yang apa tidak punya background pendidikan agama atau bahkan mungkin mempelajarinya baru sebentar tapi dia dengan berbekal Google gitu dengan berbekal informasi dari internet dia sudah bisa melawan atau menantang seorang ahli tafsir sekelas Prof. Quraish Shihab gitu. Nah, ini ya bukannya tidak boleh diskusi seperti itu sah-sah saja, tapi kan kalau kita harus mengukur dari sisi kompetensi, ya sekelas Prof. Quraish Shihab itu contoh ya, beliau sudah mengaji tafsir itu mulai dari S1, S2, S3, linier semua adalah ilmu tafsir sampai kemudian melahirkan satu karya Al-Misbah ya. Tidak ada di Indonesia itu yang melahirkan karya buku tafsir yang lengkap itu hanya dua itu saya ingat setahu saya. Satu adalah Buya Hamka dengan Al-Asyar, ya tafsir Al-Asyar itu lengkap itu 30 juz. Yang kedua baru Prof. Quraish Shihab gitu. Tapi segitu-gitunya Prof. Quraish Shihab masih ada juga tuh alarm. Jadi sekelas sekelas mufasir seperti Prof. Quraish Shihab itu ada juga anak-anak muda, orang yang baru mungkin ikut pengajian Liko sana sini gitu ya, berapa baru ini tapi sudah menyalah-nyalahkan gitu, bahkan sudah mengatakan bahwa ya mau profesor tafsir sekalipun kan bisa salah. Ya benar bisa salah gitu. Cuma kan kalau kita mengukur diri dengan input yang masuk pada diri kita yang hanya mendapatkan dari mungkin satu dua ustadz gitu ya, eh, lalu kemudian kita yakini bahwa itu adalah yang benar, lalu kemudian kita menyerang Prof. Sehat, nah itu yang salah. Nah artinya kita harus mengukur diri.
Nah, banyak sekarang orang-orang yang merasa dirinya pakar dengan berbekal informasi yang ada, lalu kemudian nyalah-nyalahkan. Nah, model-model seperti ini, kasus-kasus fenomena seperti ini juga melahirkan apa ketidakseimbangan pada jiwa dan mental kita. Gitu. Nah, sehingga bagaimana kemudian Islam eh, mengajarkan ya atau Islam kemudian memandang hal ini gitu ya. Islam dengan keseimbangan jiwa. Nah, sebetulnya eh, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an itu ya bahwa sebetulnya itu mengajak kita, mengajarkan kita tentang apa keseimbangan antara tubuh, akal dan hati gitu ya. Ya di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ra'd ya ayat 28 Allah berfirman alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya orang-orang yang beriman ya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram tatma'innu qulubuhum bidzikrillah menjadi tentram dengan mengingat Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati akan selalu tentram. Jadi ketika kita eh, mengingat Allah jangan kemudian sekedar kita artikan berzikir setiap saat kemana-mana bawa tasbih lalu kemudian kita bawa nggak harus begitu juga nggak harus begitu juga berzikir secara lisan itu adalah salah satu bagian dari mengingat Allah tapi zikir yang lain atau zikir mengingat Allah itu bisa juga dengan apa melihat pada diri kita gitu melihat pada diri kita melihat siapa kita ya bersyukur dengan apa yang kita dapati itu sudah menjadi bagian dari mengingat Allah melihat alam semesta melihat orang-orang di lingkungan kita bahwa semuanya itu adalah tercipta karena Allah. Nah kalau kita setiap kali kita mengalami penderitaan atau mengalami musibah atau mengalami kegangguan ya, gangguan mental kita karena banyak hal tadi, fenomena tadi, entah karena tekanan, entah karena keluarga, tekanan pinjol dan sebagainya gitu ya. Maka segeralah kembali kepada Allah. Segeralah merenung, segeralah berlari atau kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan mengingat Allah, maka kemudian hati menjadi tenang. Nah, mengingat Allah hati menjadi tenang itu bukan kemudian setiap ada masalah lalu selesai dengan berdoa saja gitu atau atau hanya membaca zikir saja tidak cukup dengan itu ya. Ya, itu adalah salah satu cara dan upaya untuk mengingat Allah itu dengan segera berzikir, memperbanyak zikir, banyak wirid, memperbanyak merenung tentang ciptaan Allah, merenung tentang apa yang terjadi pada diri kita. Nah, tapi lebih dari itu termasuk juga melihat fenomena yang terjadi itu juga semuanya adalah bagian dari skenario Allah atau bagian dari takdir Allah. Nah, dengan kembali kepada Allah atau dengan lebih banyak mengingat Allah, ya maka setidak-tidaknya eh, ya kita akan kembali tenang dan akan mengurangi gangguan jiwa. Nah, bukan hanya itu, tapi yang lebih pentingnya lagi adalah menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Jadi kita tenangkan diri, lalu kemudian kita bertafakur, kita pikirkan, lalu kita mulailah menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik. Jadi kalau ada tekanan, ada apa, kembali kalau ada tekanan di keluarga kita atau di komunitas kita, lalu salah satu caranya adalah gimana kita coba cari teman baru, ya. Kalau umpamanya Anda tertekan dengan persoalan medsos, Anda coba pikirkan tekanan itu kira-kira munculnya dari mana. Kalau Anda coba tertekan karena medsos, maka cobalah Anda jeda sebentar, nggak usah bermain medsos umpamanya. Nah, itu adalah bagian dari upaya lahiriah yang bisa kita lakukan sebagai bagian untuk kembali kepada Allah. Nah, dan itu saya buktikan sendiri teman-teman. Jadi saya pernah ada fase-fase di mana saya begitu aktif di media sosial, mengomentari banyak hal, mengomentari ya pokoknya aktif lah baik di Facebook, di IG. Setiap kali ada apapun dari kegiatan yang saya lakukan, saya upload di medsos dan sebagainya. Ya memang
ada tuntutan tuh seakan-akan kalau satu hari saya tidak membuat status itu sepertinya ada yang kurang. Sehingga dalam kondisi apapun itu terus kita lakukan. Jadi kita itu kayak menjadi pencapaian gitu untuk menunjukkan diri kita itu kepada publik gitu, ya. Diri kita menjadi kepada publik. Apalagi kemudian kalau ternyata setelah kita upload yang like itu sedikit gitu. Yang like itu sedikit, wah itu stresnya minta ampun. Wah, kenapa yang like saya sedikit ya? Apa mungkin ada yang kurang nih, kita like kita coba lagi. Oh, ternyata yang ini. Jadi akhirnya pencapaiannya menjadi ukuran-ukuran like tadi itu menjadi ukuran keberhasilan kita. Itu pernah ada fase di mana saya melakukan itu gitu. Nah, kemudian saya coba nih karena itu tadi ya, karena itu kemudian membuat saya menjadi ini juga mental terganggu ya dalam beberapa hal, seringkali kebingungan kok ini ngomong A, yang ini ngomong B, komentarnya berbeda-beda dan sebagainya. Sehingga saya coba keluar dari arena medsos itu. Ya, saya coba keluar dari arena medsos, lalu kemudian saya eh, apa ya keluar, tidak ada medsos gitu. Jadi saya hapus semua medsos saya. Jadi kalau Anda lihat sekarang, umpamanya medsos saya, Anda tidak akan pernah menemukan itu ini saya gitu ya. Facebook umpamanya, IG dan lain sebagainya. Tidak tidak akan ketemu karena sudah saya hapus semua. Dan ternyata ini sudah berlangsung hampir mungkin sekitar 5 bulan, 5 bulan atau 6 bulan. Jadi ternyata ketika kita tidak punya medsos, ya lebih tenang kita ya. Jadi kita lebih tenang, kita lebih fokus ke pekerjaan. Ya, saya mulai ya ini lagi umpamanya mulai sering banyak baca buku lagi gitu. Mulai melihat buku lagi. Dulu ya baca buku ya, lalu kemudian karena ada medsos jadi yang bacaan bukunya menjadi berkurang, lebih sering membaca medsos. Baca status orang aja, yang kita baca status orang terus gitu kan. Sehingga buru-buru kita kemudian umpamanya eh, baca Quran berkurang ya, kemudian baca buku dan sebagainya, hal-hal yang dulunya mungkin secara rutin dan mendalam kita lakukan itu dengan media sosial menjadian. Nah, karena mungkin saya waktu itu tidak tidak mampu ya, tidak mampu mengelola medsos itu dengan baik itu tadi. Nah, jadi ternyata ketika ketika sudah kita keluar dari era dengan medsos itu hati kita menjadi tenang. Tapi maksud saya tidak ingin mengajak Anda umpamanya untuk tidak bermedsos, tidak ya. Silahkan, ya silahkan dan gunakan medsos itu dengan baik. Tapi salah satu sumber gangguan mental yang sekarang banyak dialami oleh para pemuda itu ya, pemuda-pemudi ya, atau anak muda itu karena salah satunya adalah eh, media sosial itu ya, karena banjirnya informasi di media sosial dan interaksi di media sosial. Nah, jadi maksud saya salah satu solusinya agar kita kemudian menjadi tenang tadi, ala bidzikrillah tatmainul qulub ya, dengan mengingat Allah itu ya, selain tentu sholat, berzikir, lalu kemudian refleksi, jeda sebentar ya, lalu kemudian kita refleksi merenung ya, lalu coba lakukan itu. Apa yang kemudian itu menjadi pemicu dari stres kita, menjadi gangguan itu, coba kita kurangi. Kalau kita merasa umpamanya ada lingkungan kita yang toksik gitu ya, dengan teman-teman kita yang ternyata teman-teman kita justru bukan mengarah kita kepada hal-hal yang baik, tapi justru berteman dengan lingkungan ini umpamanya membuat kita suka mengarah ke hal-hal yang jelek gitu. Nah, itu coba kita kurangi dengan cara apa? Hindari. Kita cari teman baru, kita cari lingkungan baru, kita cari komunitas baru. Nah, begitu juga dengan media sosial. Kalau itu memang kita anggap sebagai sumber masalah atau sumber salah satu gangguan mental kita, ya kita jeda sebentar. Coba kita jeda, kita kurangi aktivitas di medsos, entah sehari, 2 hari, 3 hari, lalu kemudian kita mulai lagi. Ya, itu salah satu cara ya, agar kita kemudian merenung ya dan kembali normal gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, gangguan jiwa atau kesedihan ya, kesedihan yang mendalam atau kesedihan yang kemudian mengarah kepada kesehatan mental kita, ini juga bukan bukan hanya terjadi pada diri kita ya. Hampir semua semua manusia saya kira mengalami ya.
Semua manusia saya kira mengalami, dan termasuk umpamanya Rasulullah sendiri kan di era ketika Rasulullah ditinggal oleh istrinya, lalu menyusul kemudian pamannya yang kemudian kita kenal dengan Amul Husni ya. Jadi peristiwa tahun kesedihan itu ketika istrinya lalu kemudian yang selama ini mendampingi Rasulullah meninggal, Siti Khadijah meninggal ya. Itu Rasulullah sangat sedih sekali. Nah, tidak berselang lama kemudian pamannya Abu Thalib yang selama ini memberikan perlindungan terhadap dakwah-dakwah Rasul itu wafat. Itu juga sangat membuat Nabi bersedih begitu ya. Nah, maka kemudian disebut dengan tahun kesedihan. Tapi padahal pada saat itu Nabi sedang giat-giatnya untuk melancarkan dakwahnya, dan kemudian pengikutnya juga belum terlalu banyak gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya tentu karena Nabi kemudian hidup di bawah bimbingan Allah, ya di bawah bimbingan Allah, di bawah bimbingan wahyu, itu bukan ya lalu kemudian tapi secara manusiawi yang kita perhatikan, Nabi justru bukannya oke bersedih dalam beberapa hari, tapi kemudian beliau bangkit kembali, lalu kemudian menghimpun kembali kekuatan, ya. Nah, dan kemudian terus melakukan dakwahnya. Justru justru ketika kemudian orang-orang yang selama ini melindunginya sudah tidak ada, Nabi semakin kuat gitu ya, semakin kuat memegang teguh misi misi dakwahnya. Dan alhamdulillah kan pada akhirnya kemudian mencapai kejayaan. Nah, artinya contoh-contoh bagaimana kita keluar dari perilaku, keluar dari kondisi-kondisi seperti itu sudah pernah juga dialami oleh Nabi. Nah, mungkin dalam konteks kekinian yang kita bisa lakukan adalah ya ya kita coba lihat akar masalahnya, root cause-nya itu. Jadi penyebab dasarnya itu kira-kira apa yang membuat itu? Apa yang membuat kita itu terganggu? Nah, maka penting sekarang sekarang banyak orang-orang kalau di kota-kota ya, di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya saya kira juga udah banyak ya, di Bogor, Bandung ini sekarang fenomena konseling ya, konseling ke psikologi maupun psikiater itu tinggi ini sekarang. Jadi tingkat orang yang datang ke psikolog ya, atau ke psikiater ini tinggi. Nah, tapi lagi-lagi di kita ini kan masih terjadi semacam asumsi ya, ada asumsi kalau orang datang ke psikolog itu seakan-akan ada gangguan jiwa yang orang mendefinisikannya seperti orang gila atau seperti apa. Nah, seperti itu. Tidak ya, tidak harus seperti itu. Sekarang sekarang bahkan sudah menjadi semacam kebutuhan hidup ini ya. Jadi orang datang ke psikolog ini sudah menjadi semacam kebutuhan hidup. Jadi bukan hanya pada kasus-kasus gangguan mental yang parah gitu, tapi pada kasus-kasus gangguan mental yang biasa saja, bagaimana umpamanya menghindari dari teman yang toksik atau menghindari dari tekanan media sosial, pinjol dan sebagainya, orang banyak datang ke psikolog ya. Jadi sekarang banyak ini mulai meningkat gitu di era-era belakangan ini. Kemudian ada temuan yang mengatakan bahwa klinik psikologi itu semakin banyak ini sekarang didatangi oleh orang-orang. Itu berarti menunjukkan bahwa memang gangguan mental itu banyak dialami oleh manusia hari ini gitu ya. Nah, kalau kita coba lihat dari perspektif Islam gitu ya, kira-kira ya kalau dari sisi perspektif lahiriah rasional seperti yang saya sampaikan tadi, gangguan mental itu banyak terjadi karena disebabkan oleh banyak hal ya, yang kondisi-kondisi kekinian. Nah, bagaimana kalau kita coba lihat dari perspektif agama, dari perspektif Islam gitu ya. Yang pertama saya kira penyebab gangguan mental ya bisa kalau kita lihat dari perspektif syariah, itu karena kita sudah mulai, banyak orang yang sudah mulai menjauh dari Allah tentunya ya. Hidup tanpa arah, lalu kemudian banyak menjadikan penghambaan itu tidak hanya semata-mata kepada Allah, tapi menghamba kepada yang lain. Jadi padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun kan gitu ya, bahwa manusia diciptakan, jin dan manusia diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah. Tapi yang kita lakukan hari ini, kalau kita perhatikan ayat tadi itu ada dua negasi gitu ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna, ma di situ manafi dan tidak, artinya tidak ada kata lain ya. Wa ma khalaqtul jinna illa. Jadi ada ma, ada illa ya di situ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa. Jadi kecuali. Jadi maka mau tidak mau dengan dua negasi tadi, jadi sudah ada Allah menegaskan di dalam surat, di dalam ayat tadi ya, dan tidak diciptakan. Jadi tidak ada penciptaan manusia, jin dan manusia itu ya tidak ada lagi kecuali ilah kecuali. Jadi ada dua negasi di situ, ada dua kata tidak gitu ya. Yang satunya tidak dan satunya kecuali. Kecuali itu kan bermakna negatif juga atau bermakna tidak juga. Jadi tidak ada kata lain, eh, penciptaan kita itu semata-mata hanya untuk menyembah Allah. Ya, hanya untuk menyembah Allah. Nah, menyembah Allah seperti apa? Yaitu artinya kita harus mulai belajar, ya, kita harus belajar untuk mengurangi atau untuk meniadakan sembahan-sembahan lain kepada selain sembahan kepada Allah. Sembahan sembahan-sembahan lain selain Allah itu apa? Kita secara tidak sadar ketika konsentrasi kita, waktu kita, perhatian kita lebih banyak kita curahkan untuk bermedsos ria dibandingkan dengan untuk umpamanya melaksanakan perintah Allah. Nah, itu sudah salah satu sinyal itu kita sudah menjauh dari Allah. Nah, coba kita renungkan ya, coba habis ini kita renungkan berapa jam yang kita alokasikan untuk, taruhlah ya, berapa jam yang kita alokasikan untuk bermedsos, ya, lalu kemudian berapa jam yang kita gunakan untuk sholat, untuk zikir, untuk belajar, ya, untuk hal-hal positif lain gitu. Nah, itu coba kita kita renungkan, kita apa introspeksi diri ya, kita tulis gitu ya. Oh, saya kuliah dari sini-sini. Selama kuliah itu ternyata tidak hanya kuliah, tapi ternyata saya sambil WA dengan teman, saya sambil medsos, saya sambil buka IG. Oke, buka medsos, IG atau Facebook tidak ada masalah sepanjang umpamanya yang kita sampaikan di situ adalah hal-hal yang bermanfaat, kayak gitu ya. Jadi kalau ternyata bermedsos Anda harus mencaci, mengomentari orang lain lebih banyak, mengomentari orang lain, menguliti orang lain, lalu kemudian mencaci maki orang lain dengan kata-kata, mungkin kita dengan bukan dengan kata-kata serapah ya tapi dengan tulisan-tulisan yang anu ya, dengan tulisan-tulisan yang tidak etis begitu. Nah, itu sama dengan kata-kata. Nah, coba kita kita renungkan ya. Dan itu adalah eh, kegiatan-kegiatan yang dapat menjauhkan kita dari Allah, ya. Jadi kalau kita sudah meluangkan waktu kita, perhatian kita, orientasi kita lebih banyak kepada yang lain selain Allah, itu ya berarti kita sudah mengalami jauh dari Allah itu atau sudah. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, eh, seringkali banyak orang kemudian kehilangan arah. Lalu tanpa sadar yang kedua adalah kalau kita lihat dari perspektif syariah itu mungkin karena apa ya, beban, merasa ya beban dosa lebih yang banyak yang menumpuk ya gitu, sehingga kemudian hati kemudian menjadi gelap. Nah, ini jangan jangan kita remehkan ya. Hari ini banyak sekali peluang kita itu untuk mendapatkan pahala banyak gitu ya, tapi juga tidak sedikit media-media atau apapun itu kegiatan yang membuat kita itu menambah dosa, itu juga banyak ya, itu juga banyak sedikit karena sekarang dengan HP yang berada di dekat kita, mulai dari kita bangun sampai tidur lagi gitu ya, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu, nah, itu menjadikan kita apa ya, melaksanakan kegiatan itu baik baik yang berpeluang untuk mendapatkan pahala maupun mendapatkan dosa itu juga juga lebih banyak gitu. Nah, sekali-kali coba kita kita ini ya, sekali-kali coba kita lagi-lagi kita renungkan. Kalau kata hadis itu kan dosa itu adalah apa yang kita lakukan membuat kita malu kalau diketahui orang lain atau membuat perasaan kita atau hati kita itu menjadi tidak tenang gitu. Nah, itu biasanya tanda-tanda dosa.
Jadi kalau ada orang yang mencuri tapi wajahnya tenang, mungkin bisa saja, tapi hatinya pasti ketakutan karena takut diketahui oleh orang lain. Nah, berarti kalau kalau ada yang merasakan seperti itu, ya itu berarti perbuatannya adalah dosa. Nah, semakin sekarang kan karena beban itu semakin banyak gitu ya, sehingga hati menjadi gelap. Nah, ini kalau kita lihat dari perspektif syariah ya. Lalu kemudian yang lainnya penyebab gangguan mental itu seringkali karena lingkungan yang negatif gitu ya. Ada teman yang toksik istilahnya sekarang yang merusak gitu ya. Nah, lingkungan negatif itu bukan hanya lingkungan di pertemanan kita di kampus saja, tapi juga kadang lingkungan di bahkan di lingkungan di rumah itu juga ada yang kemudian dianggap kemudian negatif. Lingkungan negatif di rumah itu contohnya seperti yang kasus saya ceritakan tadi ya, kasus anak apa teman saya itu ya, temannya anak saya tadi itu. Pokoknya di rumahnya dia tidak mendapatkan asupan yang baik dari orang tuanya, bimbingan asuhan yang baik, malah yang terjadi umpamanya setiap kali tanpa sebab kadang-kadang bapaknya datang marah. Nah, ya, kemudian dia bertanya, dia protes. Anak sekarang kan kritis sekali, ada sedikit apa, lalu kemudian dia protes. Tapi ketika diprotes, dikritik, malah yang ada adalah marah. Nah, itu termasuk lingkungan yang negatif. Nah, seringkali bukan kalau di rumah ya tidak harus kemudian kita lari dari rumah, tidak. Tapi mungkin kita perlu jeda sebentar untuk bisa berkonsultasi untuk bisa meredam itu semua. Apakah kita lari dari apa kita mencari teman, lalu kemudian kita coba konsultasi, ya kita mencari datang ke keluarga yang lain untuk bisa konsultasi. Jadi intinya lingkungan yang negatif itu memicu, ya lingkungan yang kita anggap negatif itu kemudian memicu terjadinya gangguan mental. Nah, kemudian ini yang penyebab berikutnya yang tidak kalah menariknya saya kira adalah karena karena tekanan membandingkan diri kita dan kemudian dengan gaya hidup yang kita anggap sukses itu adalah seperti ini dengan tingkat materi yang tinggi, gitu ya, capaian-capaian material yang tinggi. Nah, sehingga membuat kita itu merasa harus tampil perfeksionis gitu, harus tampil sempurna, ya, harus tampil sempurna. Sehingga seringkali kita itu tidak menerima apa adanya dengan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi banyak sekarang umpamanya dengan media sosial, apalagi dengan apa aplikasi banyak sekali ya merubah wajah itu ya merubah dengan jadi kita tidak sepertinya kita tidak menerima takdir gitu ya, tidak menerima apa yang terjadi pada diri kita. Nah, kalau itu sekedar eh, apa guyon atau sekedar mungkin mainan ya tidak apa-apa, tapi banyak orang yang kemudian menjadikan eh, ya itu karena gaya hidup ya yang kita lihat di media sosial, flexing di mana-mana, lalu kita seakan-akan melihat orang dengan, oh itu hebat sekali dia itu sudah punya ini wajahnya kok bisa seperti ini. Nah, jadi keinginan untuk tampil perfeksionis itu kemudian menjadikan seseorang kemudian menuntut dirinya harus tampil sempurna. Nah, tampil perfeksionis dalam konteks mengelola apa yang kita punyai, apa yang ada pada diri kita, tanpa memaksakan diri itu penting, itu perlu. Nggak apa-apa, itu tidak masalah. Tapi ketika kemudian kita harus memaksakan diri, ya melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, agar kita terlihat tampil perfect, terlihat tampil menarik gitu ya, tapi dengan cara yang yang di luar kemampuan kita, ya, atau bahkan kemudian banyak orang sekarang kan mohon maaf ya, dengan merubah dirinya, merubah entah hidungnya kurang mancung lah, entah apa eh, dahinya apa dagunya kurang lancip, entah ini banyak dan operasi plastik ya dan lain sebagainya. Ini kan sepertinya tidak menerima apa yang terjadi pada diri kita, ya. Nah, mungkin kalau di kalangan kita ya di kalangan anak muda yang apa ya, yang dengan taruhlah standar hidup biasa gitu itu tidak menjadi ya. Tapi di kalangan beberapa orang yang kemudian merasa mampu dia merubah dirinya ya, operasi plastik lah, entah kemudian melakukan hal-hal lain ya, yang kemudian sehingga terlihat tampak tampak diri lebih menarik begitu. Nah itu menjadi siksaan itu. Nah, sehingga kita sering mendengar banyak sekali ya orang mungkin kita melihatnya
eh, ya banyak ya artis-artis atau bahkan orang yang merasa sudah mencapai ketenaran, mencapai puncak ketenaran, kaya dan lain sebagainya, tapi berujung ke bunuh diri, berujung ke apa stres dan lain sebagainya. Nah, ini berujung ke narkoba kan belakangan juga banyak tuh ya. Kita dengar ya banyak artis yang dulunya terkenal tapi sekarang kemudian kemarin kena kasus narkoba dan lain sebagainya. Nah, itu tentu tidak bukan hal yang kita inginkan. Nah, artinya eh, gejala keinginan untuk tampil perfeksionis itu menjadi salah satu pemicu dari gangguan mental. Nah, kemudian yang terakhir, salah satu penyebabnya menurut saya itu adalah karena kurangnya komunikasi ya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita punya masalah kita simpan sendiri, ya kita simpan sendiri. Nah, jadi sebaiknya mungkin kita perlu lakukan konseling, mungkin ya juga kita perlu juga untuk mungkin berdiskusi dengan teman kita, ya teman kita yang tentu yang bisa memberikan solusi atau bisa menyimpan rahasia kita, yang juga 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 dia juga bisa memberikan solusi buat persoalan-persoalan kita. Ya, ini beberapa penyebab ya yang saya kira kalau kita lihat dari dari perspektif syariah gitu ya, gangguan mental itu terjadi karena beberapa hal tadi ya. Dia mungkin sudah mulai jauh dari Allah, lalu kemudian merasa dosa sudah terlalu banyak menumpuk sehingga hati kemudian menjadi gelap ya, lingkungan karena ada lingkungan yang negatif yang merusak, lalu kemudian keinginan untuk tampil perfeksionis, terlalu insecure ya, atau kemudian tidak terlalu percaya dengan apa yang ada pada diri kita, dan kurangnya komunikasi itu bisa menjadikan seseorang itu mengalami gangguan mental. Tapi teman-teman, ya gangguan mental itu jangan kemudian kita sebut kita anggap itu aib ya. Setiap orang pasti mengalami itu. Saya pastikan setiap orang pasti mengalami. Tapi tarafnya atau ininya eh, skalanya pasti berbeda. Skalanya mungkin berbeda. Ya, skala gangguannya berbeda. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Nah, mungkin kalau yang berat itulah yang sampai kemudian harus skizofrenia dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi termasuk umpamanya bahagia terlalu tinggi. Sebentar, ada. Oke, maaf ya, kita lanjutin sebentar lagi nih ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi gangguan mental itu bukan bukan aib ya, bukan aib ya, tapi itu kalau kita buat buat kita orang yang beriman ya kita sebut itu sebagai ujian ya. Itu sama halnya dengan sakit fisik ya, sama halnya dengan kita demam, kita sakit kepala dan lain sebagainya. Itu juga adalah bagian dari penyakit gitu yang harus kita atasi. Nah, maka bagaimana caranya gitu? Bagaimana caranya nih kalau kita lihat dari perspektif agama umpamanya, bagaimana caranya kita itu mengatasi hal itu? Kalau secara rasional atau eh, apa yang bisa kita atasi tentu kalau umpamanya kita harus temukan, pertama adalah kita temukan masalahnya itu apa ya, yang membuat kita itu kehilangan arah, yang membuat kita itu stres, yang membuat kita itu depresi, yang membuat kita itu cemas itu kira-kira disebabkan apa? Cobalah Anda sekali-kali renungkan itu ya pada diri Anda. Anda renungkan, Anda kemudian pikirkan, lalu kemudian eh, cari masalahnya itu kira-kira apa, ya. Nah, maka Anda hindari masalah itu. Kalau umpamanya Anda merasa beberapa beberapa masalah itu terjadi karena intensitas media sosial yang tinggi, ya cobalah jeda. Cobalah Anda ambil jeda. Ambil jeda itu artinya Anda ambil jarak dari media sosial. Kalau Anda stresnya itu kira-kira karena lingkungan Anda, karena teman-teman Anda, cobalah ambil jarak. Anda hindari sementara, lalu kemudian Anda coba cari teman baru, cari komunitas baru, ya. Eh,
mulai mulai menghindari apa yang kemudian kira-kira itu menjadi masalahnya. Jadi temukan masalahnya itu kira-kira disebabkan karena apa. Ya, jadi yang pertama eh, itu tadi temukan masalah. Kemudian yang kedua tentu karena kita eh, seperti tadi ya bahwa penciptaan manusia pada hakikatnya adalah hanya untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka ya lakukan ibadah ya sebagai terapi gitu. Entah itu kemudian sholat mungkin ya, cobalah sholat tepat waktu, lalu kemudian zikir ya dengan untuk menenangkan batin kita dan hati kita dan tilawah serta tadabbur ya. Jadi pada saat kita membaca Quran itu tidak hanya kita membaca, tapi kita coba tadaburi ya. Kita lihat maknanya apa, lalu kemudian kita tadaburi, kita renungkan maknanya. Nah, jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi kita coba renungkan maknanya. Merenungkan makna. Jadi kita sebagai pembaca Quran ya, mungkin kita tidak sampai bisa menafsirkan seperti layaknya para mufasyir karena mungkin perangkat untuk mendapatkan itu susah ya. Tapi yang bisa kita lakukan membaca, lalu kemudian melihat artinya dan mentadaburinya. Nah, mentadabur itu artinya merenungkan maknanya. Dan itu boleh siapapun bisa melakukannya. Ya, kalau nanti umpamanya ada kebingungan pada diri kita, kita diskusikan dengan guru kita diskusikan dengan dosen kita diskusikan dengan kiai kita. Nah, itu salah satu cara ya, salah satu cara untuk menghindari gangguan mental tadi. Kemudian tentu yang yang ketiga adalah tawakal ya, ya bertawakal dan syukur ya, menerima apa yang kita dapatkan gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, keinginan keinginan banyak orang sekarang yang punya keinginan untuk tampil perfeksionis ya, sehingga kadang-kadang tidak mensyukuri apa yang diterimanya. Nah, maka marilah kita untuk coba belajar untuk bersyukur ya, belajar untuk bersyukur. Belajar untuk bersyukur itu dengan melihat bahwa apa yang kita dapatkan itu sebetulnya eh, jauh lebih baik dibandingkan dengan ada orang-orang lain yang tidak mendapatkan hal yang sama seperti yang kita dapatkan. Sederhana saja umpamanya ketika Anda punya kesempatan untuk kuliah, di luar sana banyak sekali anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk kuliah. Anda yang punya kesempatan hari ini untuk kuliah di UTM gitu umpamanya, banyak anak-anak yang tidak punya kesempatan yang sama untuk bisa kuliah di perguruan tinggi yang baik, yang seperti UTM. Kemudian kita sudah kuliah menjadi mahasiswa, ada di pondok, banyak teman-teman kita di luar sana, umpamanya yang yang tidak mengenyam pendidikan agama yang dengan baik. Gitu. Nah ini ketika kita merenungkan itu dengan yang ada pada diri kita, apa yang kita alami, itu kemudian menjadikan kita akan semakin bersyukur gitu. Bahkan dalam keseharian kita ya dalam keseharian kita tidak ada waktu untuk kita tidak bersyukur sebetulnya. Mohon maaf ya, Anda eh, manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Manusia tidak punya kekuatan untuk melakukan apa-apa. Anda menahan menahan tidak kentut saja itu kan tidak bisa. Menahan untuk tidak buang air kecil saja itu tidak bisa. Dan itu adalah satu kesyukuran yang luar biasa ketika kita kemudian eh, apa eh, berhasil melakukan itu semua gitu. Nah, hal-hal yang sederhana seperti itu melihat pada diri kita saja itu itu membuat kita harus bersyukur gitu. Jadi tidak ada tidak ada waktu untuk tidak bersyukur sebetulnya. Setiap hari kalau kita renungkan, ya setiap hari. Termasuk tentu yang paling utama adalah ketika kita dibangunkan kembali pada saat setelah kita tidur, itu adalah satu satu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi itu itu teman-teman ya yang membuat kita eh, apa eh, ya mengurangi tekanan-tekanan mental tadi gitu ya. Kita oh ya ya Allah, Allah sudah berikan hidup pada diri kita. Hari ini Allah hidupkan kembali, Allah berikan nafas ya. Lalu kemudian kita bisa berbuat baik, berbuat lebih banyak kemanfaatan untuk orang lain dan sebagainya. Nah, jadi tawakal dan syukur. Yang terakhir tentu salah satu caranya untuk mengurangi gangguan mental ya yang banyak mungkin kita alami adalah dengan mencari bantuan
pihak-pihak yang profesional. Ya kita datang ke psikolog, kita datang ke konseling, kita datang ke psikiater mungkin kalau dalam konteks yang lebih ini ya parah gitu, itu tidak jadi masalah. Jadi dan Islam sama sekali tidak melarang kita itu untuk berkonsultasi untuk pergi ke psikolog atau konselor gitu ya. Jadi bahkan Rasulullah sendiri umpamanya seringkali ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan umat, terkait dengan bahkan terkait dengan keluarga, dia seringkali juga berdiskusi dengan para sahabatnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Jadi banyak cerita atau banyak hadis yang menyatakan bahwa di dalam setiap kesempatan Rasulullah selalu bertanya. Jadi meskipun beliau tentu dengan panduan wahyu bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya, tapi banyak hal itu. Bahkan dalam konteks yang sangat kritis peperangan sekalipun gitu, Rasulullah sering bertanya kepada sahabat-sahabat. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana bahwa sekelas atau Rasulullah sekalipun itu membutuhkan orang lain dan Rasulullah sekalipun itu selalu melakukan kegiatan berkonsultasi atau berdiskusi dengan eh, sahabat-sahabatnya, apalagi kita gitu ya. Sehingga teman-teman sekalian di dalam mengatasi persoalan gangguan mental yang sekarang banyak dialami oleh para anak-anak muda hari ini, maka Islam memberikan panduan ya kepada kita untuk kita keluar dari jebakan hedonisme atau jebakan masifnya media sosial yang seringkali eh, membuat kita stres, membuat kita depresi, membuat kita cemas ya, ya dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ibadah kita lakukan secara rutin sebagai bentuk terapi ya, terapi ya zikir, sholat, lalu kemudian berbuat baik ya tentu yang lebih utama yang utama lagi adalah menyelesaikan persoalan itu apa. Kita renungkan, ya kita pikirkan, kita diskusikan dengan teman kita persoalan itu kira-kira apa. Jadi jangan jangan seringkali menyimpan persoalan-persoalan itu sendiri ya. Jadi bicarakan dengan teman yang kita anggap bisa kita percaya, bisa menyimpan rahasia kita, bisa lalu biasanya ketika kita sudah bisa berbagi kepada orang lain, nah itu seringkali kemudian siapa tahu ada solusi-solusi yang bisa kita dapatkan. Yang terakhir bertawakal dan syukur dengan apa yang kita capai, apa yang kita dapatkan, dan kita tidak, saya umpamanya tidak melarang kita tampil perfect, tampil kemudian berprestasi dan lain sebagainya itu harus kita lakukan. Tapi kita lakukan, kita dapatkan dengan cara-cara yang baik gitu ya. Dan jangan sampai kemudian itu bisa mengganggu ya, mengganggu mental kita, mengganggu jiwa kita. Nah, terakhir, kalau kemudian kita menganggap eh, apa yang sudah semua kita lakukan itu kita juga tidak selesai atau kita masih merasa cemas, masih merasa ada gangguan, maka datanglah ke pihak-pihak profesional. Kita diskusi dengan psikolog, kita diskusi dengan konselor, ya, kita diskusi dengan guru, kita diskusi dengan dosen, kita diskusi dengan kiai, diskusi dengan orang-orang yang kita anggap bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi ini kenapa penting saya sampaikan tentang terkait dengan gangguan mental ini karena ini banyak sekali dialami oleh anak-anak muda hari ini ya. Gen Z ini salah satu persoalan dasarnya itu adalah karena itu ya. Karena banyaknya karena kesehatan mental ya sehingga dan ya saya lihat sendiri juga berdasarkan saya juga banyak diskusi dan interaksi dengan mahasiswa di sini ya di IPB ini. Jadi mereka banyak diskusi dengan saya itu karena persoalan-persoalan hal-hal seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Robbana Pak. Ayo baca salam. Apa?
Ada udah. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.